Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan salam tabe selamat lingun alatai, salam sujud kerendeng malempang, adil katalino, bucramin ke surga, besengat kajubata arus. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke video saya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, boleh di subscribe. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya mau mereview sebuah mandau pusaka. Mandau pusaka ini mandau pusaka milik paman saya sendiri. Paman saya sendiri ya teman-teman. Paman saya itu memang dikenal dengan sebutan atau julukan, kalau di daerah Kampung Kahayan dia dijuluki dengan sebagai Panglima Macan Kahayan ya teman-teman. Jadi mandau yang ingin saya review kali ini adalah mandau yang pemiliknya adalah Panglima Macan Kahayan. Oke teman-teman, mandau ini ada sepasang ya teman-teman. Sepasang mandau yang pemiliknya adalah seorang Panglima Macan Kahayan ya teman-teman. Mandau ini cukup bagus ya teman-teman. Walaupun dia tidak memiliki penyang, tapi pembuatannya sudah penuh dengan ritual-ritual yang melalui ritual-ritual tertentu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini langsung saja kita lihat mandau pusakanya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini pusaka yang lelakinya ya teman-teman. Ini lelakinya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, ini dari ciri khas ukiran-ukiran di gagangnya ini pun, ini ciri khas milik kita dari Dayak Kahayan ya teman-teman, dari daerah Kahayan. Nah, ini ciri khasnya teman-teman. Nah, dan ininya pun tidak sembarangan ya teman-teman, yang ada di samping-sampingnya ini. Dan ini teman-teman yang ada di dekat ini. Nah, ini terbuat dari tulang hewan kerbau ya teman-teman. Ini terbuat dari tulang hewan kerbau yang sudah jadi tumbal di acara ritual tiwah, ritual agama Kaharingan ya teman-teman, yang ada di Pulau Kalimantan ini. Tiwah itu adalah acara ritual umat Hindu Kaharingan yang ada di Kalimantan Tengah ini ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah yang diambil dari tulang hewan kerbau. Hewan kerbau yang sudah menjadi tumbal di acara ritual umat agama Kaharingan itu ya teman-teman. Jadi sejarah mandau ini juga teman-teman sudah sering digunakan dalam acara tiwah itu tadi teman-teman, seperti nganjan, dan dibawa untuk menyembelih hewan-hewan korbannya ya teman-teman, hewan-hewan korban ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat bilahnya. Ini dia bilahnya. Mandau ini juga kalau saya perhatikan sudah cukup lumayan berumur juga ya teman-teman. Nah, mandau ini juga sudah cukup berumur tua juga ya teman-teman.
Sepertinya kalau saya perhatikan dari bilahnya ini sudah lumayan tua. Oke teman-teman, saya juga mau bilang mandau ini bukan sembarang mandau ya teman-teman. Kenapa saya bilang bukan sembarang mandau? Dia tidak kalah dengan mandau yang berpenyang, walaupun dia tidak memiliki penyang, karena di dalam gagangnya ini sudah dikasih benda-benda yang bertuah seperti kayu-kayu, kayu perumbus, kayu manang, kayu pemulang, dan berbagai macam. Dan juga ada batu lilis lamiang yang kita sebut di sini batu lilis lamiang. Itu ditumbuk batu lilis lamiang dan dimasukkan ke dalam gagangnya ini ya teman-teman. Jadi mandau ini bukan mandau sembarangan ya teman-teman, tidak sembarangan, karena mandau ini sudah sejarahnya pun sudah ada ya teman-teman, sejarah mandau ini. Karena pemiliknya sudah bercerita dulu di sebuah desa ada orang yang kebal ya teman-teman. Itu dia kebal dengan senjata tajam atau kebal bacok, bisa kita katakan kebal dengan senjata tajam. Jadi terkena mandau ini, walaupun orang kebal gimana pun, ilmu kebal orang ya teman-teman, dia pasti akan tembus kalau terkena serangan oleh mandau ini teman-teman. Kenapa? Karena di dalam gagang mandau ini tadi semua sudah ada ya teman-teman, benda-benda bertuah yang di dalam gagang mandau ini tadi yang membuat mandau ini jadi luar biasa ya teman-teman. Jadi walaupun orang memiliki ilmu kebal, dia tidak akan mampu menyandang dari mandau ini tadi ya teman-teman. Karena pemilik mandau ini pun orangnya tidak orang sembarangan ya teman-teman. Makanya dia sampai bisa dijuluki Panglima Macan Kahayan ya teman-teman. Orangnya pun orang yang bisa dikatakan di sini nakal ya teman-teman. Karena dia juga seorang yang memiliki banyak ilmu juga ya teman-teman, bisa dikatakan memiliki banyak ilmu. Nah kalau yang ini mandau yang lelakinya ya teman-teman, ini mandau lakinya, karena ukurannya pun lebih besar dari yang satunya, yang perempuannya. Kalau ukuran mandau yang ini sekitar 57 cm ya teman-teman. Kalau ukuran bilahnya 57 cm, mungkin 60 lebih lah kalau dengan gagangnya teman-teman, kira-kira 60 cm lebih kalau dengan gagangnya teman-teman. Mandau ini juga cukup besar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sarungkan kembali teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat lagi yang satunya, mandau yang perempuannya, pasangan dari mandau yang ini tadi teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Kalau yang ini mandau perempuannya ya teman-teman. Ini adalah mandau pasangan dari ini, dan pemiliknya pun orang yang sama ya teman-teman, satu orang, karena mandau ini berpasangan. Ini dia teman-teman. Ini di gagangnya ini adalah ukiran ciri khas kita Dayak Kalimantan Tengah, karena ini adalah lamantek kalau kita disebut sini, lamantek. Nah seperti ini. Ini ukiran dari daerah kita Kahayan ya teman-teman, daerah Kahayan. Nah, ininya pun sama ya teman-teman, terbuat dari tulang hewan kerbau. Nah, ini adalah tulang hewan kerbau, sama seperti dengan yang ini ya teman-teman. Ini memang ukurannya aja yang lebih kecil dari mandau yang ini ya teman-teman, karena dia pasangannya ini yang perempuannya ya teman-teman. Tempusernya pun dia berbeda ya teman-teman. Ini kalau kita sepintas menyaksikan tempuser ini seperti sama, padahal ini berbeda teman-teman. Kalau diperhatikan secara detail, tiga tempuser ini
memang seperti sama, tapi kalau sungguh-sungguh di detil ini berbeda teman-teman, berbeda. Karena ini ada bapak, ada ibu dan anak teman-teman. Tempuser ini pun sama, berbeda juga teman-teman. Nah, ini berbeda, lain-lain. Kalau sepintas kita perhatikan itu terlihat seperti sama teman-teman, tempuser ini, tapi itu sebenarnya berbeda teman-teman, berbeda dia. Dari lilitan-lilitan, kalau kita katakan sini jawetnya itu berbeda teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat bilahnya yang mandau yang perempuan ini teman-teman. Mungkin umurnya juga hampir-hampir sama dengan ini ya teman-teman, karena kelihatan ya teman-teman. Karena juga sejarah mandau ini tidak pernah terpisah ya dari dulu ya teman-teman, tidak pernah terpisah kedua mandau ini. Nah, karena mereka sepasang ya teman-teman, mandau ini tidak pernah terpisah karena sepasang. Dan dari sejarah awal mula mandau ini pun terbuatnya dia memang langsung sepasang, dua langsung ya teman-teman. Memang ini juga dari sejarah dari leluhur kita juga ya teman-teman, karena ya pemilik mandau ini juga dia masih kena saudara dari saya ya teman-teman, dia adalah paman saya. Oke, kita sarungkan kembali mandaunya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia teman-teman. Karena pemilik mandau ini teman-teman dia masih paman saya, dia juga dijuluki sebagai seorang panglima macan kahayan ya teman-teman dia. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita di video saya kali ini ya teman-teman, di review pusaka mandau yang ini ya teman-teman. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like di video saya. Oke teman-teman, saya mengucapkan salam budaya, dan saya mengucapkan juga terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Oke, sampai jumpa.